para senior yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para pengurus pusat yang baru dilantik, para kader yang mengikuti via daring seluruh Indonesia. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, malam ini luar biasa. Kita berkumpul dalam suasana yang sangat bahagia setelah kita berlelah-lelah Pilpres, Pilkada. Saya mengucapkan bagi tim ses yang menang selamat, yang kalah segera merapat. Mas Wapres, kami laporkan bahwa tema kongres kami terakhir di Palangkaraya, kongres ke-19, adalah soal komitmen pemuda Katolik mengawal keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ada 3 isu strategis yang akhirnya ditambahkan oleh Monsinyur Paskalis selaku Sekjen KWI pada saat kita sebelum berangkat kongres. Isu pertama yaitu soal stunting dan penanganan gizi buruk. Dalam kaitannya kita juga akan mencoba semaksimal mungkin terlibat dalam program makan bergizi gratis. Kenapa kita concern soal stunting dan kita berani membangun dan menandatangani MOU dan diberikan kesempatan dengan BKKBN untuk tanda tangan MOU terkait program stunting? Karena ternyata di daerah-daerah etalase politik Kristiani seperti NTT, Papua merupakan daerah-daerah yang rawan terhadap kondisi bayi stunting. Maka kita punya keterpanggilan untuk melaksanakan program-program kolaborasi itu. Kita tekankan dalam pidato penutupan kongres, saya menyampaikan kepada teman-teman, sebesar apapun organisasi ini, jika program kita tidak bisa langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan umat, menurut saya kita hanya sekedar organisasi seremonial belaka. Maka MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan BKKBN, kita akan jalankan secara maksimal mulai bulan Januari, Mas Wapres. Tetapi memang kita juga mohon arahan dan dukungan dari Mas Wapres, kiranya juga bagaimana titik-titik khusus yang waktu kita bertemu dan audiensi dengan Mas Wapres, kita diminta fokus khususnya untuk daerah 3T. Ini arahan yang konkret. Saya rasa organisasi dengan tagline Grow Further and Level Up adalah level up dalam konteks jaringan dan level up dalam konteks akselerasi dan agregasi program. Isu yang kedua yaitu terkait pekerja migran. Kita dari 2 tahun lalu juga sudah membangun kerjasama dengan BP2MI dan puji Tuhan beberapa kasus advokasi, Romo Pascal dan lain sebagainya, dan terima kasih kepada Bang Sahar, senior-senior di Polri karena begitu responsif dan cepat dalam menangani aduan masyarakat yang kami sampaikan secara langsung sehingga kasus kriminalisasi terhadap Romo Pascal pun bisa selesai dengan cepat. Isu yang ketiga tentu terkait lingkungan hidup. Monsinyur, kami izin, kami akan mengembangkan secara serius yang sekarang sudah berdiri, yaitu Bank Sampah Digital yang sudah berdiri di Komda Banten. Jadi pemuda Katolik Banten kalau membuat kegiatan sudah nggak pakai proposal, tapi pakai minyak jelantah, botol aqua, sabut kelapa dan lain sebagainya. Saya kira ini akan menjadi program nasional kita yang akan kita dorong serius. Pada saat bertemu dengan Ketua KWI dan Sekjen KWI, kami menyampaikan bahwa pemuda Katolik tidak banyak kadernya yang lolos di DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Hanya 78 orang. Sekjen KWI menyampaikan, Mas Gusma tolong fokus untuk desa. Karena disitulah sebenarnya basis pemuda Katolik dan pemuda Katolik bisa berkontribusi lebih maksimal kepada pembangunan menuju Indonesia Emas. Di desa itulah banyak peluang dan yang harus kita akselerasi. Maka tahun lalu kita sudah mempunyai aplikasi Desa Terhubung yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Desa dan Kominfo saat itu, sehingga tahun depan kita akan maksimalkan dan mohon arahan dan selalu bimbingannya dari pemerintah pusat. Terlebih-lebih hari ini hadir di tengah kita Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden. Akhirnya kami mohon arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia agar program kerja pemuda Katolik dapat selaras dengan agenda pembangunan nasional dengan semangat Grow Further and Level Up. Kami siap menjadikan karya kerasulan awam ini sebagai bentuk konkret penghayatan sesanti luhur kita. Sekian yang bisa kami laporkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Minta maaf jika ada yang tidak mendapatkan kursi. Inilah pemuda Katolik era sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pro Ecclesia. Et Patria. Pro Ecclesia. Pro Ecclesia.